والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Pada yang terhormat Pembina Madrasah Fiqhul Al-Kimia yang selalu kami taati, kepada yang terhormat Rektor Madrasah Fiqhul Al-Kimia Dr. Ahmad Karomi yang selalu kami taati, dan pada yang terhormat pemirsa atau muhibbin kajian kitab Salimul Fudola di mana saya berada. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada sore hari ini masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, baik sehat jasmani maupun rohani, dan masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memperdalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, terutama mengkaji kitab Salimul Fudola ini. Mudah-mudahan kenikmatan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita gunakan sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jalannya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salat wa salam dan lupa pula kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau kita semuanya bisa membedakan antara barang yang hak dan barang yang batil, dan mudah-mudahan kalau kita di yaumul kiamah akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Madrasah Al-Kimia kajian Salimul Fudola di mana saya berada, sebelum kita mulai kajian pada sore hari ini, mari kita terlebih dahulu hadiah Fatihah yang mana pahalanya kita tujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua pada muassis Nahdlatul Ulama. Yang ketiga pada pengarang kitab Salimul Fudola Syekh Nawwal Al-Bantani, dan yang keempat pada keluarga kita atau orang tua kita, baik yang sudah mendahului kita atau sudah wafat maupun yang masih hidup. Mudah-mudahan yang sudah wafat segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang baik yang sudah yang masih hidup mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ahli kubur kita semuanya. Wala diniyah wala ma nawasal kusalihun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq
wal khatim lima sabaqana sil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril alil adim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa unsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'allamanna ilman yusakhifu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbas kula wa ta'allumanna lan belajar temen sira ilman ing ilmu yusakhifu kang ngesaken apa ilmu ta'atan ing ta'at wa aqidatan lan akidah wa aqidatan lan akidah wa muzakkiyal qalba lan ilmu kang bersihaken ati. Uskula tegese bersihno temen sira. Uskula tegese bersihno temen sira. Ai ta'allamanna tegese belajar temen sira ayyata dibuhe wong kang golek atau kang nyupi ridho ilahi maring ridhone Allah Ta'ala. Ilman ing ilmu oleh atau belajar ilman ing ilmu yusakhifu kang beneraken apa ilmu ta'ataka ing ngabukti sira miwudu nyatane saking wudu wa sholatin lan sholat wa shaumin lan poso wa zakatin lan zakat wa hajjin lan haji bi anta ta'allama gambare yen to belajar sira dhawahira ahkamiha ing pira-pira gawire pira-pira hukume wudu ila akhirihi al-ghalibati kang umum tunal waqa ikinati ora pira-pira masalah kang tumpo ana diroti kang longko. Wa ta'allamanna lan belajar temen sira ilman ing ilmu yusakhifu kang beneraken apa ilmu aqidataka ing akidah sira aqidataka ing akidah sira litahtariza supaya ngreksa sira bi kelawan ilmu minsib ilmu tadiati saking serupa wong kang gawe bid'ah wali tatawasolan gawe tumuka sira bi kelawan ilmu ila izalati syakki maring ngilangi keraguan min qalbika saking ati sira. Wa ta'allamanna lan belajar temen sira ilman ing ilmu muzakkiyal qalbi kang bersehaken ati muzakkiya kang bersihaken apa ilmu al-qalba ing ati minal akhlaqir radiyati saking
akhlak ar-radhiati kang elek, kal kibri ke sifat sombong, wal hasadil hasud, waria ilan riya, wa nahwiha lan sepadane salasa, wa nahwiha lan sepadane salasa min amrodil qalbi saking piro-piro penyakite hati. Qaulu ta'dawun natirupani usula iku ma'tufun den atofaken ala qali ngatasé dawune natim ta'allamanna ala qali ngatasé dawune natim rupane ta'allamanna ai natif sing bersino sira al-qalba ing ati bima kelawan perkara yusawiduhu kang ngirengaken apa ma ing qalb wa utawi usula iku bidomil qafi kelawan domal qaf wafat berarti uskula wafat lan fatih qaf uskola kama fi misbah wal makna utamane iku audih mertelakno sira hadil uluma ing iki pira-pira ilmu bihaitsu la takhfa kasikar ora samar apa ulum alaika ing atase sira. Termasuk wasiat yang keempat dari wasiat yang jumlahnya 9, yaitu untuk belajar ilmu syar'i. Jadi ilmu syar'i. Ilmu syar'i adalah ilmu yang bagian dari 3, termasuk golongan ilmu syar'i. Yang pertama adalah ilmu yang bisa membenarkan dalam ibadah. Yang kedua, membenarkan akidah. Yang ketiga, membersihkan hati. Jadi wasiat yang keempat ini membahas tentang ilmu syar'i. Ilmu syar'i ada 3, yaitu ilmu yang berkaitan dengan membenarkan ibadah agar supaya ibadah kita itu benar, benda syar'i. Dan yang kedua adalah yusafihul akidah, yaitu ilmu mempelajari ilmu yang bisa menerangkan tentang akidah. Yang ketiga, pelajari ilmu yang bisa membersihkan hati. Maka dari itu Kiai Nadim dalam nazamnya wa ta'allaman ilman yusakhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalba uskula. Ketika ilmu ini wajib bagi seseorang yang mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempelajarinya. Ta'allamanna ilmu sakhihu ta'ataka, untuk taat kepada Allah. Itu apa? Yang berhubungan dengan wudu, sholat, puasa, zakat, haji. Maka Rasulullah SAW
bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Jadi mencari ilmu faridatun, fardu wajib bagi tiap-tiap muslim, tiap-tiap orang laki-laki muslim dan orang perempuan yang muslimah. Ini wajib. Lah sabda Rasulullah ini thalabul ilmi, mencari ilmunya bagaimana, dan tidak lain adalah ilmu yang bisa mengantarkan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita katakanlah dari kita sebut thalabul ilmi ay thalabul ilmi syar'i waridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dalam ilmu syar'i yaitu ilmu yang pertama ada ilmu tiga, yaitu yusakhiful ibadah, kedua yusakhiful akidah yang sebenarnya tentang akidah, yang ketiga adalah yusakhiful membersihkan terhadap hati, muzakkiyal qalb. Kalau kita ambil lagi bahwa mencari ilmu yang wajib adalah ilmu agama, yaitu fikih. Berarti fikih berarti munsafut taat, itu wudu, sholat, itu hubungannya dengan ilmu fikih. Itu yusakhihul akidah, dibenarkan tentang akidah agar supaya kita terhindar dari akidahnya orang ahli bid'ah. Itu dikatakan ilmu kalam atau ilmu tauhid. Dan yang ketiga, ilmu yang membahas tentang agar supaya hati kita bersih, terhindar dari sifat-sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, diseng oleh Allah dari kita, seperti kibir, sombong, ujub, riya, adalah hubbud dunya tulul amal. Itu adalah bagiannya daripada ilmu tasawuf. Ini semuanya ilmu tasawuf yang dikatakan karena hubungannya membahas tentang untuk membersihkan hati dari hati-hati yang dari sifat-sifat amradul qalb, itu hati yang sakit. Maka ini bisa diambil dikatakan ilmu fikih, ya fikih, tauhid, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ya diambil dari peristiwa ya Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, mal iman, mal Islam, mal ihsan. Itulah kesimpulan kepada ulama, mal Islam. Dan bagaimana Islam, hukum Islam, ada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, qima shalah wa tu'ti zakah wa tasum Ramadan wa tahujja ilal bait. Kata Islam itu saksi tiada Tuhan selain Allah, dirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji di Baitul. Mal Islam, mal iman, ya, untuk minabillahi, apa yang iman? Ya, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, utusan Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada, kepada malaikat. Itu adalah bahasan tentang iman, adalah ilmu tauhid. Mal ihsan, anta budullaha ka'annaka tarah fa illam tarah fa innahu yarah. Rasulullah apa yang dikatakan ihsan?
Kamu anta'budullah, kalau kau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kau lihat Allah. Kau lihat Allah antara. Kalau tidak bisa fa'inna, kalau kamu tidak merasakan, tidak bisa melihat Allah wa khusyuk, maka fa'innahu, ya, kalau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, depan kita ada Allah Subhanahu wa taala, maka kita jadi bisa itu, maka fa'innahu ya Rabb, kita harus bahwa Allah selalu mengintai kita, selalu melihat gerak gerik kita. Itulah yang dikatakan ilmu tasawuf dari agama. Jadi ketika hal ini, maka hukumnya wajib bagi kita, bagi tiap-tiap muslim-muslimah untuk mempelajarinya. Sampai seberapa dalam mempelajari ilmu berkaitan dengan musyaf, taat kita, membenarkan terhadap ibadah kita, pada yang umumnya saja, bukan pada kejadian-kejadian yang langka. Nah, kalau wudhu, ya rukun wudhu berapa, caranya rukunnya wudhu cara berapa, kalau sholat rukunnya sholat, yang batalkan wudhu hanya itu aja. Jadi yang umum, batalkan wudhu, rukunnya wudhu. Sholat ya rukun-rukunnya sholat, yang batalkan sholat, bukan peristiwa atau kejadian yang langka. Para pemirsa atau muhibbin madhhab al-jamiah. Yang kedua adalah kita harus mempelajari ilmu yang membenarkan tentang akidah kita. Itu mempelajari tentang ilmu tauhid. Kalau tadi ilmu syar'i, sholat, puasa, dan sebagainya. Kalau taat, membenarkan terhadap ibadah kita. Harus kita pelajari sholat. Walaupun kita sudah tahu nek sholat itu, tapi kalau tidak mengetahui, walaupun kalau orang itu ya tidak mengerti tentang ilmu yusakhihu taat yang bisa membenarkan terhadap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia itu ibadah sesuai, tapi dia tak tahu ditanya satu rukun salat ono piro gak ngerti. Sing batal wudu ada berapa? Rukunnya wudu ada berapa? Tidak tahu sama sekali. Tapi yang dilakukan oleh dia itu sesuai, sama. Persis kata-kata dia ngerti, hanya ketepatan itu sama. Ini sama, tapi nggak tahu. Podo, ketepaan itu podo. Jadi ya merdudu. Kalau maka ditolak oleh Allah. Dan itu Ibnu Ruslan mengatakan makul ban biyairi min ya'malu a'maluhu mardudatun lan tubalu. Ya. Tiap-tiap orang yang beramal tanpa ilmu, maluhu mardudatun, dan amalnya akan ditolak. Kalau amal ibadah apapun tanpa ada ilmunya, sekalipun ibadah sesuai dengan syariatnya, maka maluhu mardudatun dan tubalu. Yang kedua adalah wajib bagi tiap-tiap orang muslimah untuk mempelajari ilmu yang membenarkan yusahhihul akidah, membenarkan terhadap akidah yang sesuai dengan aliran ahli sunnah wal
jamaah. Ini perlu kita pelajari. Akidah kita sesuai dengan sawatul adom, yaitu ahlussunnah wal jamaah. Karena sekarang ini banyak sekali ya aliran-aliran mulai muncul. Muncul ahlussunnah wal jamaah. Kita katakan ar-Rahmanu ala arsyis tawa. Ada mengatakan ar-Rahman ala arsyis tawa, Allah itu sehingga saya duduk di atas aras, duduk, yang mengatakan duduk di atas aras. Mujassima. Aku punya tangan, punya itu ada, kita kepada Allah punya tangan, punya wajah. Wajah dengan wajah itu berarti sama dengan kita. Itu akidah kita yang sama. Lama karena itu kita harus mempelajari. Padahal akidah kita, akidah ahlussunnah wal jamaah, dan sebagai akidah kita mengikuti manhajnya Imam Maturidi dan Imam Asy'ari. Kata sifat 22, taqaid 50. Harus pelajari, minimal kita mempelajari aqaid 50. Wujud kita bakok hadis dan lain sebagainya. Di sifat wajibnya Allah ada 20, ada 20 sifat wajibnya Rasul, ada 4 suara istilah Rasul dan suara istilah Allah. Ini kita pelajari. Minimal yang kita pelajari dari itu, maka di kalangan kita mempelajari akidah itu awal dari orang umum. Jadi seperti itu, wa mukhalafatu lil hawadits. Dan belajar yusakhiful akidah dengan kita mempelajari ilmu yang bisa mendekat akidah agar kita terhindar dan bisa membedakan antara akidah yang benar dengan akidah yang rusak fasidah. Bisa membedakan antara akidah yang benar dan akidah yang rusak. Seperti akidahnya kepercayaannya kaum Mu'tazilah, kaum Jabariyah, kaum Mujassimah. Yang ketiga, wajib mempelajari ilmu yang membersihkan hati, yusakhihul qalb wa ta'allamanna ilman muzakkiyal qalb minal akhlaqil radhi'ah. Membersihkan hati dan akhlak-akhlak yang tercela. Tentu wajib kita mempelajari atau mencari ilmu yang kita gunakan untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat radha'il, sifat-sifat yang tercela, ibir, riya, hasud, hirsu, dan lain sebagainya dari penyakit hati. Maka dipandang dari segi hukum syar'i, jadi mempelajari ya, hukum, bagaimana hukumnya kita mempelajari ilmu yang yusakhihut ta'ah, yusakhihul akidah, ilmu yang membahas tentang bagaimana akidah kita sebuah benar. Dan yang ketiga adalah bagaimana mencari alat membahas ilmu yang kita gunakan untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Itu bagaimana hukum secara syar'inya? Hukumnya adalah fardu ain bagi tiap mukallaf. Jadi seorang orang mukallaf wajib hukumnya mencari ilmu yang berhubungan dengan tiga hal tersebut. Samping bagi seorang salik atau orang yang menuju jalan Allah. Itu semuanya
individu wajib fardu ain. Fardu ain. Ya, seorang salih di samping kita hukumnya wajib mencarinya, juga wajib mengamalkannya. Karena orang yang mengerti ilmu, orang yang mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkannya, maka termasuk orang-orang yang rusak alim. Jadi wong duwe ilmu ini akeh wis golek tapi kok gak diamalno. Maka dia termasuk bagian orang-orang yang rusak halik, mengkhawatirkan. Bagaimana misalnya Ibnu Rushd mengatakan sifatnya fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli bidil wasan. Ya terus fa'alimun bi ilmi lam ya'malan. Wong alim, pengerti ilmu tapi tidak diamalkan, mu'adzabun min qabli bidil wasan, maka dia akan disiksa sebelum menyembah berhala disiksa. Jadi fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abidin wasan. Jadi kok ada ilmu seorang ahli tapi kok tidak diamalkan, maka dia akan disiksa oleh Allah sebelum orang menyembah berhala didahulukan. Jadi didahulukan. Oleh karena itu, kalau sudah tahu, sudah mengerti, kita harus amalkan ilmu kita akan dengan ya. Oleh ilmu diamalkan itu berkembang. Orang yang punya ilmu ya, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya fa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman, ya fa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma, orang iman dan orang yang diberi ilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah orang yang berilmu derajatnya mesti lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang-orang yang ahli agama, dan arti orang-orang yang menguasai tentang ilmu agama. Karena orang yang ilmu agama, orang yang dikira oleh Allah baik, maka akan dibandingkan oleh Allah tentang masalah agama. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Nah, siapa yang dikehendaki oleh Allah akan dijadikan oleh yang baik, maka oleh Allah akan difaqihkan di pengertian atau yufaqihu fid din, di pengertian tentang masalah agama. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu jangan pesimislah bagi orang-orang yang menekuni ilmu syar'i, ilmu agama, mesti oleh Allah diangkat derajatnya. Ya fa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Pasti orang-orang yang kita tahulah, kita berpikir di sekeliling kita, orang-orang pandai agama itu kehidupannya sangat layak sekali diangkat. Kadang-kadang materinya diberi kelimpahan,
dilimpah dua oleh Allah SWT. Kadang-kadang memang derajatnya, ya jahnya dihormati oleh lingkungannya. Itu jelas ya, fa'ilal ladina amanukum waladina utul ilma darajat. Mudah-mudahanlah kita semuanya ini diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari ini dan bisa menambah wawasan kita tentang ilmu agama ini. Andai kata semuanya bisa mengamalkan ilmu yang diperolehnya, yaitu ilmu ilmu agama atau ilmu syar'i, dan mengamalkannya, niscaya dunia ini akan tentram aman-aman saja. Tidak ada istilah uang kalau semuanya mengamalkan. Oh, itu kan samanya bohong, ya, menipu orang, membohongi orang. Mungkin kalau orang punya ilmu dan diamalkan, tidak mungkin berbohong. Kalau dia tidak ngerti dan dia diamalkan, ngerti tapi diamalkan, samanya orang itu. Maka dari itu wa'adapun qabla abidi wasan. Dua ilmu kok gak diamal, dua ilmu kok kelakuan kok gak ada ilmu, maka nanti ingat wa'adapun qabla abidi pasti disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian kita Salil Fudola yang singkat ini tentang bahas ilmu syar'i dan kesimpulan bahwa ilmu syar'i itu adalah satu ilmu yang membahas tentang yusafihul ibadah, bisa membenarkan tentang ibadah kita, dan yang kedua adalah ilmu yusafihul akidah yang membenarkan tentang akidah kita, dan ketiga adalah musyakiyal qalb, ilmu yang bisa digunakan untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela, sifat bibir, ria, hasud, irsu, dan lain sebagainya. Itulah tiga hal inilah yang dikatakan ilmu syar'i. Hukumnya mempelajari ilmu syar'i adalah fardu ain bagi tiap-tiap orang mukallaf. Wa alam bisawab. Al-Fatihah. Walaupun amin.